Oke, kembali lagi. Sebelumnya pada video kita sudah diberikan soal di mana ada 100 kg campuran awal cairan mengandung 30 kg isopropyl ether, 10 kg asetat, dan sisanya air. Kemudian campuran tersebut diaduk, dibiarkan dan tercipta keseimbangan fasa, kemudian dipisahkan. Nah, yang ingin ditanya adalah berapakah fraksi yang tercipta pada dua fasa tersebut saat keseimbangan. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang harus akan kalian lakukan gitu ya. Nah, ini dia tahap pertama gitu ya, tahap A adalah pertama plotkan data keseimbangan cair-cair. Nah, ini sudah kita bahas gitu ya. Dari mana data keseimbangan ini gitu ya. Bagi beberapa sistem sudah ada diberikan di appendix. Namun kalau tidak ada, ini merupakan hasil dari eksperimental gitu ya. Oke, kalau sudah punya data keseimbangan, silakan diplot. Lalu kita akan buat seperti ini, gitu ya. Jadi ini tetap diagram segitiga, gitu ya, tapi nanti akan dibantu di bawahnya rektangular koordinat, gitu ya. Nah, ini sepertinya di video sebelumnya sudah saya sampaikan, gitu ya, yang aksis Y ini apa, gitu ya, aksis X ini apa. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa aksis X itu adalah komponen A, solut, gitu ya, ini solutnya di aksis X, kemudian di aksis Y itu adalah komponen C atau solvennya. Oke, nah lalu ketiga, plotkan titik H. Nah, titik H ini apa? Titik H ini adalah komposisi campuran awal. Nah, tadi kita punya ya 30 kg isopropyl ether, 10 kg asetatnya, dan sisanya air. Oke, gitu ya. Nah, ini totalnya 100 kg. Oke, nah sekarang adalah gitu ya, apakah komponen A itu, siapakah komponen C itu, gitu ya. Nah, ini silakan gitu ya, dibuat manakah yang komponen A, manakah komponen C, gitu ya. Nah, saya buat di sini komponen A-nya itu adalah asetat. Oke, sedangkan C-nya adalah isopropyl ether. Kenapa seperti itu? Karena ini dari appendix A3 ini, layernya itu adalah water layer dan isopropyl layer, gitu ya. Nah, berarti isopropyl ether layer ini termasuk solvennya, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, asam asetatnya dia berada di masing-masing layer, yaitu di water dan juga di isopropyl ether. Oke, nah berarti gitu ya, XA-nya kita punya mula-mula gitu ya, berarti dia adalah 0,1 ya, sedangkan XC-nya adalah ether 0,3. Oke, betul gitu ya. Nah, lalu plotkanlah titik H-nya gitu ya. Nah, tadi kan saya di sini adalah X-nya adalah solut, kemudian C-nya adalah solvent gitu ya. Nah, berarti 0,1 dan 0,3. Oke, gitu ya. Ini 0,3, ini 0,1. Clear gitu ya. Nah, lalu tahap B sekarang adalah menggambarkan rektangular koordinat dengan menggambar garis equilibrium. Nah, ini dia gitu ya. Yang bagian atas ini tadi sudah kalian gambar gitu ya.
yang slide sebelumnya itu, gitu ya. Ini yang sudah kalian gambar. Nah, sekarang dibantu sama yang rektangular koordinat yang bagian bawah ini, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang plotkan, gitu ya. X-nya ini adalah, tadi saya minta A-nya itu adalah asetat, gitu ya. Sedangkan C-nya adalah ether. Nah, berarti asetat ini adalah si solutnya, gitu ya. Nah, berarti si solut itu ada di dua layer tadi, yaitu di water layer dan juga di isopropyl ether layer ya. Oke, gitu ya. Nah, gimana gambarinnya gitu kan? Nah, kita lihat ke tabel ini. Nah, ini dia gitu ya. Berarti asam asetat ini dan asam asetat ini, gitu ya, di masing-masing layer ini ya, di masing-masing fasa, di fasa waternya dan di fasa isopropyl ethernya. Oke, ini diplotkan sehingga kalian akan mengubah bentuk yang dari gambar atau dari diagram yang atas ini gitu ya, sebutlah ini diagram 1 ya, kemudian diagram 2 gitu ya. Diagram 1 equilibriumnya seperti ini gitu ya, kurva yang seperti ini. Nah, saat dibawa gitu ya ke kurva yang kedua ini gitu ya, dia akan membentuk seperti ini. Oke, ini yang tadi masukkan XA gitu ya, sedangkan ini YA gitu ya, adalah fraksi dari asetat di masing-masing layer. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, sudah lengkap gitu ya, punya kurva 1 dan kurva 2 ini. Hanya juga sudah kalian tetapkan tadi ya di sini ya, 0,1 dan 0,3. Oke, gitu ya. Nah, sekarang adalah perolehlah titik G dan I dari hasil trial and error. Nah, gimana nih sih gitu, trial and error-nya gitu ya. Oke, nah ini dia. Setelah kalian memperoleh dua gambar ini, gitu ya, yang 1 dan 2, dan juga sudah memplotkan titik H. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan trial and error. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada titik G dan titik I. Oke, gitu ya. Titik G dan titik ini saat digabungkan akan membentuk garis. Oke, pahami itu dulu. Nah, garis GI, kita sebut saja ini garis GI gitu ya. Garis GI ini harus melalui titik H. Oke, gitu ya. Jadi kalau belum melalui titik H, trial kalian gitu ya tidak boleh berhenti. Oke, gitu ya. Nah, namun gitu ya tidak bisa semerta-merta kalian langsung buat seperti ini. Oh, ini titik G, titik I-nya, gitu ya. Atau seperti ini. Oh, ini titik G, ini titik I-nya. Tidak boleh, gitu ya. Nah, maka dari itu gambar 1 ini kita membutuhkan gambar kedua ini, gitu ya, untuk melakukan trial and error-nya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang hal apa yang akan kalian lakukan untuk melakukan trial? Nah, yang pertama adalah gitu ya, kalian trial posisi titik G-nya. Gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Saya buat dulu pertama kali dia di sini gitu ya. Saya buat dulu dia di sini G-nya gitu ya. Nah, lalu
apa yang akan saya lakukan, gitu ya? Saya akan bawa dia lurus ke bawah secara vertikal. Oke, gitu ya, secara vertikal saya bawa dia ke bawah melalui gambar kedua, lalu menyentuh garis bantu 45 derajat ini. Gitu ya. Kemudian saya bawa secara horizontal ke kanan, menyentuh garis kesetimbangan. Oke, gitu ya. Lalu saya tarik kembali vertikal ke atas. Nah, disinilah titik I-nya. Gitu ya. Nah, ini G yang pertama di sini. Gitu ya. Ini I yang pertamanya diperoleh segini. Gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, antara titik G dan I ini harus kalian tarik garis gitu ya, sehingga membentuk garis GI. Gitu ya. Garis GI. Oke, gitu ya, maaf agak kurang lurus gitu ya. Nah, saat membentuk garis GI, gitu ya, kalian cek apakah melalui titik H. Tidak, gitu ya, pada trial kita ini, gitu ya. Nah, kalau tidak, gitu ya, kalau tidak melalui titik H, kalian harus melakukan trial kembali, gitu ya. Oke, kalau tidak, kalian harus trial kedua. Saya bawa lagi agak rendah ke bawah, titik atau posisi titik G-nya. Oke, gitu ya. Sama, gitu ya. Saya bawa vertikal ke bawah, gitu ya. Menyentuh garis 45 derajat. Lalu saya horizontalkan ke kanan, menyentuh kurva kesetimbangan. Lalu saya bawa lagi dia vertikal ke atas, gitu ya. Ini adalah I yang keduanya. Oke. G kedua dan I kedua, saya tarik garis lagi, membentuk garis GI. Oke. Nah, saat sudah melalui titik H, gitu ya, berarti itulah gitu ya, poin atau nilai gitu ya, dari masing-masing titik itu, gitu ya. Nah, titik G ini, dia ada koordinatnya, titik I itu ada koordinatnya, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah melalui berhenti trialnya gitu ya. Nah, sekarang adalah membaca gitu ya di titik G ini berapa gitu ya koordinatnya gitu ya. Nah, oke kita baca nih gitu ya, ke kiri itu adalah Y-nya gitu ya 0,93, sedangkan X-nya ke bawah gitu ya. Nah, ini dia kurang lebih 0,05 gitu ya. 0,05 dan 0,93. Oke, gitu ya. Nah, sekarang I-nya juga dibaca, X-nya adalah 0,13, sedangkan Y-nya itu adalah 0,02. Gitu ya. Oke, nah ini dia fraksinya, gitu ya. Nah, tapi titik G ini mewakili fraksi apa gitu ya, dan di fase apa. Oke, gitu ya. Nah, begitu juga titik I. Oke, gitu ya. Nah, tadi kita sudah sepakat gitu ya, yang X ini adalah solut, sedangkan yang Y-nya ini adalah solvennya gitu ya. Berarti untuk yang titik G gitu ya,
yang X-nya ini adalah A, gitu ya. Ini adalah solvennya, C, gitu ya, komponen C. Sama untuk yang di titik I juga seperti itu, gitu ya. 0,13 ini adalah solutnya, sedangkan C ini adalah solvennya, 0,02. Oke, gitu ya. Nah, sekarang titik G dan I ini adalah fase apa, gitu ya. Nah, titik G ini adalah fase ekstrak, sedangkan titik I ini adalah rafinat. Oke, gitu ya. Nah, ini dia berarti A di fase ekstrak 0,05, A di fase rafinat adalah 0,13. Untuk apa? Untuk campuran awal tadi ini, gitu ya. Campuran awal kita tadi adalah A-nya adalah 0,1 ya, sedangkan C-nya adalah 0,3. Oke, gitu ya. Nah, ini dia nilainya untuk komposisi solut ataupun solvent di masing-masing fasa. Nah, sekarang hitunglah gitu ya, berapa sih jumlah fasa ekstrak dan jumlah fasa rafinatnya. Nah, tadi itu baru komposisinya ya, fraksinya. Nah, sekarang jumlahnya, gitu ya, totalnya, gitu ya. Ini lebih mudah menggunakan raca, gitu ya, raca massa, gitu ya. Nah, kalau totalnya tadi sesuai soal, gitu ya, adalah umpan 100 akan terbentuk ekstrak dan rafinat, gitu ya. Ekstrak itu terminasinya V, sedangkan rafinat adalah L. Nah, lalu komponen, kita tadi punya 2 komponen ya, gitu ya. Komponen apa? Komponen A dan C. Oke, gitu ya. Mula-mula A ini atau si asetatnya gitu ya adalah 0,1. Lalu di fase ekstrak berapa gitu ya? Kita lihat tadi di fase ekstrak adalah A-nya adalah 0,05 gitu ya. 0,05 V gitu ya, karena kita tidak tahu ya. Kemudian di fase rafinat ini ya 0,13 ya. Gitu ya. 0,13 L. Nah, sekarang baca yang untuk komponen C. Ini mula-mulanya tadi adalah 0,3. Nah, sekarang yang C diekstrak adalah 0,93. Dan di rafinat adalah 0,02. Oke, gitu ya. Nah, lengkap lah ya persamaannya gitu ya. Kalian bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Jadi nanti kalian akan memperoleh nilai V dan L-nya gitu ya. Nah, ini silakan cari gitu ya. Dan dihitung gitu ya. Sampaikan hasilnya di resume kalian. Oke, nah itu dia pembahasan dari latihan soal kita. Silakan dicoba, dikerjakan. Lalu kita akan diskusikan di kelas pertemuan kita. Oke, selamat belajar.